Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Nia Elisa Mida. Saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 ya. Pertama, kita akan belajar di bab 1 tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini ya. Topik A. Bagian tubuh tumbuhan. Coba kalian perhatikan percakapan di bawah ini ya. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Kita simak penjelasan selanjutnya. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi akar untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Fungsi batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun sebagai tempat tumbuhan untuk membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Buah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Berikutnya, kita akan mengenal salah satu bagian tumbuhan, yaitu akar, di mana akar nanti akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ciri-ciri akar tunggang yaitu memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil, sedangkan akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar inilah yang kita sebut sebagai umbi. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya pada ketela dan ketela rambat. Jika ada tumbuhan seperti itu di sekitar kalian, coba kalian amati ya. Berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis daun yang terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Daun menyirip bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan, contohnya pada tanaman mangga, jambu, dan nangka. Pada daun menjari, bentuk tulang daunnya seperti susunan jari manusia, contohnya pada pepaya dan singkong. Pada daun melengkung, bentuk tulang daunnya seperti garis lengkung, contohnya enceng gondok dan teratai. Pada daun sejajar, bentuk tulang daunnya seperti garis-garis lurus sejajar, contohnya pada tanaman jagung dan tebu. Silakan kalian amati pada gambar di atas ya. Kira-kira jenis daun yang mana nih adik-adik yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar rumah kalian? Coba sebutkan. Ternyata bukan hanya manusia saja ya yang punya tulang, tumbuhan juga punya tulang loh. Selanjutnya kita akan belajar tentang batang dan jenis-jenis batang pada tumbuhan. Jenis batang terdiri dari batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Ciri-ciri batang kayu yaitu teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umumnya panjang dan bisa dimanfaatkan menjadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Sedangkan batang rumput teksturnya lunak, punya ruas yang jelas atau bergaris-garis dan di dalamnya berongga. Lalu kalau batang basah, teksturnya lunak, banyak mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Jenis batang kayu bisa kita temukan pada pohon mangga, pohon jati, dan pohon jambu.
Jenis batang rumput bisa kita temukan pada tumbuhan padi dan jagung. Sementara untuk batang basah bisa kita temukan pada tanaman enceng gondok, bayam, dan keladi. Batang memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sebatang pohon dapat memberikan manfaat yang begitu luas kepada manusia dan hewan. Pada proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan akan menghasilkan oksigen atau O2 yang bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Pohon juga bermanfaat sebagai tempat hidup tumbuhan lain, contohnya pada tanaman anggrek dan paku tanduk rusa yang menempel di batang tanaman untuk hidup. Beberapa jenis tumbuhan atau pohon dapat dimanfaatkan sebagai obat baik yang dicampur dengan bahan kimia maupun dikonsumsi secara herbal. Contohnya jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Saat ini juga banyak sekali produk industri yang menggunakan bahan baku dari tumbuhan atau pohon, diantaranya karet, getah, pinus, kopi, teh, dan lain-lain. Sebatang pohon juga dapat melindungi kita dari panasnya sinar matahari dan derasnya air hujan ya. Jadi kesimpulannya, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Umumnya, hampir semua tumbuhan memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Sementara daun sebagai tempat untuk menghasilkan makanan. Bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan buah yang merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Di mana di dalam buah terdapat biji yang perlu diselimuti oleh daging buah itu sendiri. Wah, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Agar lebih memahami materi yang sudah kita pelajari bersama, marilah kita kerjakan 5 soal berikut. 1. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? 2. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? 4. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? 5. Buatlah pengamatan bersama kelompokmu untuk mencari tahu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan ciri-ciri akar, batang, daun, dan tulang daun, bunga, dan buahnya. Sampaikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Silahkan kalian mengerjakan dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Sampai ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.